Nah, ini contoh ya teman-teman ya, pemeriksaan dalam. Ini pengalaman kita pernah, saya pernah ikut kegiatan ekshumasi. Ekshumasi itu adalah penggalian kubur ya. Jadi waktu itu ada satu pasien yang kita nggak tahu penyebab kematiannya, akhirnya diputuskan untuk gali kubur gitu. Kita gali kuburnya, pasiennya diangkat. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi pemeriksaan dalam benar-benar kita buka semua nih. Ya, jadi dadanya, perutnya kita buka, semua organnya kita lihat, kita periksa, kita keluarkan untuk menilai apakah ada kerusakan, ada trauma di organ-organnya. Dan kemudian di bagian kepala kita melakukan pemeriksaan juga. Nah, akhirnya begitu dibuka kepalanya, ini karena udah lumayan lama juga di kuburannya, jadi otaknya sudah membubur ya, jadi sudah mencair otaknya, jadi udah nggak bisa keluar, nggak bisa kelihatan lagi. Ternyata begitu kita lihat di basis kraninya ini, di fossa kranii medianya, ternyata ada ini nih, ada titik nih, titik pendarahan, dan ini dekat batang otak. Nah, dari situ akhirnya ketahuan bahwa pasien ini meninggalnya karena ada suatu pendarahan di otaknya. Nah, itu makanya pemeriksaan dalam meskipun capek, tapi biasanya kita dokter-dokter forensik itu bisa menemukan tuh apa namanya kelainan penyebab kematian pasiennya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi kita udah belajar tuh visum visum pada korban hidup dan juga visum pada korban yang mati. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau cukup jelas? Oke, tidak ada yang mau bertanya ya, berarti cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, eh, saya lanjutkan dengan visum berdasarkan kasus ya. Jadi ada banyak nih visum-visum berdasarkan kasus yang dialami. Namanya kan kasus kejahatan banyak banget ya. Nanti ya mereka akan datang dengan berbagai kasus sehingga pembuatan visum kita harus mengikuti itu jenis kasusnya. Nah, ini ada kasus yang kita bahas nih kasus perlukaan atau kita kalau istilah medisnya trauma ya. Jadi kalau di dalam kasus perlukaan, satu kita menentukan dulu jenis visum hidupnya. Apakah dia gawat darurat nggak di lukanya? Kalau misalnya gawat darurat ya kita buat visum sementara dulu. Tapi kalau misalnya ya tidak terlalu gawat gitu, masih bisa diobati biasa, teman-teman bisa membuat visum definitif ya. Nah, jenis luka yang dialami pasien itu banyak. Nanti mungkin akan kita bahas ya di dalam topik selanjutnya ya, topik tentang kalau misal kita adain lagi kuliahnya tentang traumatologi ya, ilmu tentang perlukaan. Jadi ada banyak-banyak nih, banyak macam pasiennya datang lukanya, ada yang luka sayat, luka lecet, luka bacok, luka tusuk, luka tembak ya, luka senjata api atau luka gigitan. Nah, kalau ada kasus perlukaan, periksa itu harus mencatat dan mendokumentasikan. Jadi semua lukanya harus difoto, mesti dicatat dan difoto gitu sebagai arsip bukti rekam medisnya. Nah, ini ada beberapa contoh luka nih yang teman-teman sering kita temukan nih kalau teman-teman membuat visum. Ada namanya luka sayat gitu ya. Ini luka sayat, kadang-kadang bisa juga luka cakar, ya luka-luka sayat kayak gini. Ada juga luka gores. Ini luka gores misalnya pasiennya jatuh ke suatu permukaan yang kasar gitu ya, misalnya kena kegores batu atau jatuh di lantai. Nah, itu nanti ada luka goresnya. Ada lagi namanya luka lecet geser. Nah, luka lecet geser itu beda loh dengan luka gores gitu. Kalau luka lecet geser itu yang udah karena gesekan ya, makanya lecetnya lecet gesekan. Ada lagi luka tembak. Nah, ini luka tembak pun nanti ada jaraknya, teman-teman. Kalau luka tembak yang ditempel sama yang sangat dekat, nah itu ternyata beda nih tampilan lukanya. Ada lagi luka bacok. Nah, kalau luka bacok tuh biasanya kasus-kasus begal ya, kasus-kasus begal dengan senjata tajam. Kalau dilempar pakai pedang samurai, nah itu biasanya ada luka bacoknya tuh pasiennya. Dalam nih lukanya. Nah, ternyata kalau kita ketemu kasus perlukaan, umumnya kita di dalam kesimpulannya nanti, kita harus menentukan apakah ini luka ringan, luka sedang, atau luka berat. Karena ternyata derajat lukanya itu, pasal yang akan didakwakannya bisa beda secara hukum gitu. Dimana kalau luka ringan itu diatur sama pasal 352 KUHP, luka sedang itu pasal 351 KUHP, luka berat pasal 90 KUHP. Bedanya apa sih? Gitu. Kalau luka ringan itu lukanya tidak menimbulkan gangguan. Jadi orangnya tetap masih bisa beraktivitas, tetap masih bisa kerja gitu.
Mungkin memar-memar atau lecet-lecet aja gitu ya kalau luka ringan. Kalau luka sedang, ini biasanya orangnya menyebabkan gangguan dalam pekerjaan. Contohnya misalnya ada orang habis dipukul gara-gara itu patah tulang misalnya, gara-gara itu dia jalan harus pakai tongkat. Itu kan jadi luka sedang gitu. Nah, sementara kalau yang luka berat, nah luka berat ini biasanya menyebabkan kecacatan atau mungkin bisa kematian juga ya. Misalnya gara-gara tindakan kejahatan, kekerasan, misalnya matanya jadi buta atau orangnya jadi lumpuh. Nah, atau mungkin kalau ibunya hamil, ada kekerasannya pada ibu hamil, korban-korban KDRT, nah bayinya sampai meninggal. Nah itu kalau sampai terjadi seperti itu, maka luka yang dialami kita sebutnya luka berat. Nah ini pasalnya berbeda juga, dan berbeda juga nanti vonis dari hakimnya. Ini akhirnya mempengaruhi pengadilan juga ya teman-teman ya. Nah, itu tadi visum kasus perlukaan. Sekarang kita ngomong ke visum kasus tindakan asusila, ya. Ini sering terjadi pada korban-korban pemerkosaan, ya, korban yang diperkosa, korban perdagangan manusia, korban-korban pelecehan seksual. Nah, itu teman-teman harus menyesuaikan juga tuh tentang visumnya. Jadi biasanya dokter akan menentukan bukti persetubuhan, apakah ada tanda-tanda persetubuhan, kemudian tanda-tanda kekerasan, dan juga dampak lanjutan dari perkara. Misalnya gara-gara dilakukan tindakan asusila gara-gara diperkosa hamil misalnya, atau terjadi penularan IMS ya, infeksi menular seksual, atau mungkin terjadi kecacatan di dalam organ genitalnya. Nah, itu semuanya tuh harus diperiksa ya. Apa aja tuh yang diperiksa dalam kasus asusila? Satu, fokusnya tentu ke genitalianya. Jadi pemeriksaan fisik genitalianya, daerah sekitar genital, ya. Jadi kalau misalnya di daerah vagina, kita juga harus perhatikan juga loh daerah sekitar vaginanya. Siapa tahu ada trauma di pahanya, mungkin di bokongnya, di anusnya. Nah, itu kita mesti lihat. Termasuk juga pemeriksaan fisik keseluruhan tubuh. Belum tentu korban yang diperkosa itu hanya daerah genitalnya doang. Siapa tahu begitu kita cari di daerah lehernya, di daerah punggungnya, itu ternyata ada tanda-tanda kekerasannya juga gitu. Dan salah satu yang diperiksa kalau pada genitalia wanita adalah pemeriksaan himen ya atau selaput darah. Dan perlu teman-teman perhatikan, dan ini masih banyak di masyarakat pun juga masih sering banyak salah kaprah gitu. Bahwa pemeriksaan selaput darah itu dianggap menentukan keperawanan. Nah, sering orang tuh kalau pengalaman nih kita tugas di forensik ya, habis kita melakukan visum genital ini, biasanya mama papanya suka keluarga pasiennya suka nanya, "Dok, ini pasiennya masih perawan nggak, Dok?" Nah, itu loh. Nah, itu kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa pemeriksaan himen itu tidak menentukan keperawanan, ya. Tidak ada kalau kalau ke selaput darahnya robek berarti itu sudah tidak perawan. Tidak ya, teman-teman ya. Dimana kalau kita melakukan pemeriksaan himen pun, kita hanya melaporkan doang, ini himennya masih intak atau ada robekan. Robekannya pada arah jam berapa gitu. Dan dapat disertai dengan pemeriksaan penunjang. Contohnya apa pemeriksaan penunjang? Misalnya cek kehamilan ya atau mungkin pemeriksaan IMS ya, misalnya TPHA, VDRL atau pemeriksaan HIV gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada ya. Nah, teman-teman ada yang aku mau ada triggering question nih. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman bukti persetubuhan itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, coba komen di kolom chat. Atau mungkin boleh di open mic-nya. Ada yang tahu nggak bukti persetubuhan itu apa aja? Apa tanda-tanda dalam kasus ini? Nah, bagus tuh. Ini ada jawaban dari Fer dan dari Abdan dan Yudita ya. Ditemukan sperma ya. Kalau ditemukan ada air mani atau air sperma, itu merupakan tanda-tanda adanya persetubuhan gitu. Nah, pertanyaannya, aku mau tanya nih sama Fer, Abdan, dan Yudita nih, Yuditia yang dijawab ya. Spermanya ditemukannya di mana aja? Ayo, kira-kira bisa ditemukan di mana aja? Oke, Devani menjawab fornix posterior. Apalagi? Bisa nggak ditemukan sperma di tempat lain? Oke, mungkin di celana dalam bisa ditemukan juga. Make sense?
Yang orang suka miss itu di rambut, teman-teman. Ya, kadang-kadang kalau kasus-kasus tindak asusila, kalau kita melakukan pemeriksaan rambut pasien atau di daerah mons pubisnya ya rambut kemaluan ataupun rambut kepala, kadang-kadang kita juga bisa menemukan tanda persetubuhan, ada bekas cairan air mani. Itu ciri-cirinya rambutnya akan lengket. Ya, rambutnya lengket seperti kena apa tuh? Ya, kena permen karet gitu ya, lengket gitu. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda persetubuhan, ya. Nice nih, teman-temannya udah pada pinter-pinter nih ya. Ada juga visum kasus psikiatri. Nah, ini visum kasus psikiatri ini biasanya dilakukan oleh psikiater ya atau konsultan ya. Jadi psikiater konsultan forensik atau psikiatri forensik. Kadang-kadang kalau di institusinya tidak ada SPKJ, mungkin dokter umum pun bisa juga diminta tolong untuk membuat visum kasus psikiatri. Di mana apa aja sih yang kita periksa gitu. Ternyata banyak yang kita periksa dalam kasus psikiatri, dalam visum psikiatri. Satu, kita menilai apakah ini pasien berkemampuan untuk bertanggung jawab. Apakah nih pasien memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemudian diperiksa kalau misalnya kasusnya berhubungan dengan KLL, kecelakaan lalu lintas, kita menilai apakah ini pasiennya cakep nih, misalnya bisa mengendarai lalu lintas dengan baik, bisa bawa mobil atau bawa motor dengan baik. Lalu kemudian pada korban, misalnya korban pemerkosaan atau korban habis kekerasan yang begitu parah, kita bisa menilai, dokter bisa menilai ada nggak hubungan kejadiannya dengan gangguan jiwa yang mungkin dialami pasien. Nah, pada pelakunya pun juga dilakukan pemeriksaan loh, teman-teman. Jadi kita bisa menilai apakah ini orang ini, si pelakunya ini cukup waras atau cukup sehat untuk ditanya atau layak untuk mengikuti suatu persidangan, termasuk juga pemeriksaan mental yang lain. Ya, jadi akhirnya banyak cerita-cerita tuh kayak misalnya seorang pembunuh akhirnya tidak jadi di sidang karena ternyata begitu diperiksa dokternya menemukan oh ini ternyata dia gangguan jiwa. Nah, sehingga kan akhirnya itu menjadi keadilan juga ya untuk semua orang, jadi kita tahu gitu. Nah, dalam visum kasus psikiatri, biasanya dokter membuat visum ad repertum psychiatricum. Ya, itu yang kita sebut visum kasus untuk psikiatri. Selain itu biasanya visum kasus juga berperan pada dokter ya. Dokter juga bisa membuat surat keterangan sehat jiwa atau pengampuan hukum, kuratel. Ya, kuratel itu contohnya itu tadi yang saya cerita ya. Yang pasien seorang pembunuh begitu dicek ternyata dia gangguan jiwa. Nah, itu yang menjadi apa namanya kuratel contoh pengampuan hukum. Nah, visum kasus pun juga berlaku untuk di keracunan ya. Jadi kalau ada kasus-kasus keracunan itu biasanya umumnya dilakukan dokter forensik atau ahli racun ya, ahli toksikologi. Nah, ini teman-teman harus aware kalau dapat cerita pasien atau cerita jenazah yang dikirim ternyata dia ada riwayat kontak racun. Nah, atau ternyata di dalam TKP-nya polisinya ngomong, "Dok, ini ternyata ada botol racun nih, ada barang buktinya." Atau udah dilakukan pemeriksaan atau otopsi, ternyata ketemu nih. Maka kita harus segera membuat juga visum kasus keracunan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke prosedur visum. Nah, ini yang sering ditanyakan nih ke orang-orang, ya. Bagaimana kita permintaan visum, ya? Jadi kalau kita mau meminta suatu visum itu ternyata nggak ada prosedurnya, teman-teman, dan itu diatur oleh undang-undang. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga untuk membuat visum. Nah, bagaimana sih visum itu dibuat? Jadi ada urut-urutannya. Satu, kalau misalnya ada korban yang butuh visum, ya, itu korbannya harus lapor dulu ke penyidik, ke polisi. Ya, korbannya lapor polisi, nanti polisi setempat dia akan menentukan, ya, menentukan. Jadi di antara polisi tersebut ada satu polisi yang bertugasnya sebagai penyidik, ya. Nanti penyidik itu akan menentukan apakah kasusnya si korban ini perlu divisum atau tidak. Nah, kalau misalnya perlu divisum, maka penyidik itu, polisinya itu akan menerbitkan surat permintaan visum atau kita kenalnya SPV ya, surat permintaan visum.